Bismillahirrahmanirrahim. Izin ayah bunda sahabat-sahabat semuanya, mari kita sama-sama buka dengan salamnya para malaikat kepada para penghuni surga. Uhaikum tahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, ayah bunda semuanya, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung di program free webinar Insightful Talks. Webinar Insightful Talks adalah sebuah program kajian online free persembahan dari event kita yang memadukan wawasan dan pembicaraan tema yang mendalam seputar Quranic Insight Session atau Tadabbur Quran, Bimbel Quran Insight Session atau Tahsin, Relationship Insight Session, hubungan, serta Leadership Insight Session, kepemimpinan, dan Family Insight Session, keluarga yang insya Allah dibersamai oleh pembicara yang sudah ahli di bidangnya. Alhamdulillah, ya bunda semuanya. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan di setiap urusannya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang tidak ada uzur, mari kita yuk on cam dan juga kita siapkan catatan karena kita akan sama-sama menuntut ilmu bersama gurunda kita yaitu Ustadz Aulia Abdillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada guru kita semuanya yaitu Ustadz Aulia Abdillah. Izin sedikit membacakan CV beliau yaitu beliau adalah Hafiz 30 juz Al-Quran dengan riwayat Qiraah Sab'ah dan juga sanad Tufatul Atfal, Imam Salat Rawatib nasional dan internasional
di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga beliau memiliki founder Daurah Online Bersana Official, serta banyak pengalaman yang beliau sudah jalani sebagai guru Al-Quran, Tafiz di SDIT Al-Fikri Pekanbaru, sekarang Imam Besar Masjid Al-Hidayah di Cengkeh Duri, kemudian juga Kepala Rumah Tafiz Quran RTQ di Al-Hidayah Cengkeh Duri. Masya Allah, tabarakallah. Ini sangat berbahagia sekali, ayah bunda semuanya kita bisa meneguk ilmu, Masya Allah, menimba ilmu bersama guru bunda kita, Ustadz Aulia Abdillah. Nah, sebelum kita mulai, ayah bunda semuanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, teladan kita semuanya, kalau misalnya kita sedekah subuh, maka malaikat yang baik akan mendoakan kita. Nah, barangkali ayah bunda dan sahabat-sahabat belum sedekah subuh, yuk kita sedekah subuh, insya Allah akan dikirim oleh admin. Uh, Kita akan mencari atau meraih keberkahan dengan cara sedekah subuh. Berapa minimalnya Ustadz? Silahkan. Yang penting ini yang makai bunda semuanya istiqomah, baik itu misalnya 5.000, 10.000, berapapun itu, ini melatih kita menjadi pribadi yang dermawan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah ya bunda semuanya, semoga senantiasa bisa istiqomah dan kita usahakan untuk membuat catatan karena akan di-share kembali oleh admin dan jangan lupa di-tag nanti di event kita official Sakinah Station dan juga Ustadz Aulia Abdillah di Instagramnya. Insya Allah kita akan mulai, namun sebelum mulai izinkan kami membacakan ada program ini disupport oleh Batrisya dan Zona Wanita, kemudian media partner dari Kajian Binjai, Kajian Bogor, Kajian Dakwah, Info Kajian Bogor, Info Kajian Bandung, dan An-Nabawi Media. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita sapa-sapa Ustadz Aulia Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon izin Ustaz, Mai, Masya Allah. Kemudian kami ucapkan terima kasih Ustaz telah menyempatkan, Masya Allah, di sela agenda dakwah yang padat. Ustaz berkenan menemani kami di sini, Masya Allah. Syukran Ustaz. Apaan? Alhamdulillah. Baik, ayah bunda semuanya. Bagaimana Ustaz, bisa kita mulai? Boleh? Kita mulai. Alhamdulillah, Masya Allah. Guru kita sudah siap, ayah bunda semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama saksikan video bumper berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tema pagi hari yang sangat spesial, Quranic Insight Session, ciri-ciri hamba ibadur Rahman di dalam surah Al-Furqan di juz ke-18 bersama Ustadz Aulia Abdillah. Kami persilahkan. Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir pada pagi hari ini yang mengikuti majelis Zoom webinar pada hari Jumat subuh ini yang begitu berkah mulia, ya Allah turunkan keberkahan dan juga Allah khususkan di dalam Quran surah Al-Jumu'ah yang menyikapi di hari ini adalah harinya hari besar Islam yang menjadikan keutamaan-keutamaan di dalamnya begitu luar biasa. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin adalah bagaimana menjadikan Jumat ini ke Jumat berikutnya menjadi hamba-hamba yang Allah inginkan adalah hamba-hamba bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sama-sama kita muliakan ya kepada host MC kita pada pagi hari ini yang bersama kita dan juga seluruh tim-tim event kita yang membersamai, yang mendukung, memberikan fasilitas kepada teman-teman semua, kepada jamaah-jamaah semua. Mudah-mudahan event kita ini menjadi satu tumpuan dakwah yang begitu pesat nanti ke depannya, menjadikan dakwah ini menjadi salah satu keutamaan-keutamaan di dalam diri seorang Islam. Yang kita muliakan juga seluruh teman-teman jamaah-jamaah yang hadir pada pagi hari ini mengikuti sesi daripada dakwah kita bersama. Yakni kita akan membahas bagaimana ciri-ciri hamba-hamba seorang hamba ibadur rahman. Lalu bagaimana sifat dan sikapnya ketika nanti akan kita sampaikan sifat secara khususnya orang yang Allah pilih dengan predikat dan dilabelkan ke dalam dirinya sebagai hamba yang ibadur rahman. Insya Allah akan kita sampaikan setelah ini. Kita buka kembali. Sebenarnya di dalam surah Al-Furqan ini sudah terbagi menjadi 2 juz. Satu nanti kalau kita melihat dari Quran, dia sudah dimasuki awal ayatnya di dalam juz 18 sebelah kanan, posisi paling bawah. Kalau nanti seandainya kita melihat di ayat, kita akan membahas di ayat-ayat yang terakhir, membahas ciri daripada sifat orang yang ibadur rahman itu sendiri yang Allah sampaikan secara khusus siapa mereka ini. Lalu bagaimana Allah menempatkan mereka di sisi Allah. Lalu bagaimana Allah menempatkan nanti mereka di dalam surga. Lalu bagaimana nanti mereka dan apa ciri-cirinya. Nah, nanti ini ada di dalam surah Al-Furqan yang nanti ada di ayat-ayat yang terakhir. Nah, kalau kita bisa lihat di dalam Quran itu di dalam surah Al-Furqan yang ke juz 29. Juz 19 itu di ayat 63. Diawali dengan ayat 63. Nah, kita baca ayatnya supaya lebih barokah majelis kita. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, ini mengawali ayat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, kita awali dulu. Mudah-mudahan bisa nanti selesai beberapa sifat dan ciri-ciri ibadur rahman ini, mudah-mudahan ada waktunya karena ini kalau kita lihat secara poin dengan poin ini ada sekitar 12 ciri-ciri, mudah-mudahan selesai nanti insya Allah. Pun kalau tidak selesai nanti bisa kita tanya-tanyakan. Nah, di antara sifat dan ciri-ciri ibadur rahman itu dan kita bisa lihat dan tertampak di dunia ini sifat-sifat mereka. Apa yang pertama? Di antara sifat ibadur rahman itu adalah wa ibadur rahman. Ibad jamak dari kata abdu. Di antara hamba-hamba ar-Rahman, di antara hamba-hamba yang memiliki sifat ar-Rahman, sifatnya Allah itu dipakai sama mereka. Mereka mengasihi, mereka menyayangi satu sama lain. Mereka suka memberi kepada orang lain. Di antara sifat ar-Rahman yang mereka pakai, ulidu Allah awidu ar-Rahman. Kata Allah, berdoalah kepada Allah dengan menyebut-nyebut nama ar-Rahman. Dan ini menjadikan salah satu sifat mereka, menyayangi, mengasihi,
kepada sesamanya, yang kecil yang kecil mereka sayang, yang kecil menyayangi orang dewasa, yang besar menyayangi anak kecil, yang kecil menghormati orang dewasa, dan begitu sebaliknya. Di antara itu adalah mereka memiliki sifat kasih sayang yang begitu luar biasa kepada sesama manusia. Nah, apa yang terjadi? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, mereka yang sifat yang kasih sayang ada ini, mereka ketika berada di atas muka bumi, mereka ketika berkomunikasi, mereka ketika bermuamalah, yamshuna 'alal ardi hauna. Di ayat lain, wala tamshi fil ardi marha. Nah, apa makna dari yamshu ini? Mereka berjalan di atas muka bumi, tidak merasakan kesombongan, tidak berjalan sok-sokan, tidak berjalan gayanya seperti kecongakkan, tidak berjalan seperti orang yang tidak juga jalan seperti orang yang lemah atau berpura-pura seperti orang lemah. Dalam bahasa kita namanya adalah tawadhu. Nah, tapi bahasa tawadhu ini kadang-kadang sering disalahmaknakan dengan sebagian orang. Nah, kalau kita membahasakan tawadhu itu kan arti rendah hati. Bukan berarti rendah hati ini rendah kepala kita, badan kita rendahkan dalam berjalan, seolah-olah itu lemah. Nah, dan itu pernah ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya fulan, kenapa engkau berjalan kau seperti orang lemah? Apa kata seorang fulan ini? Ya Umar, aku ingin tawadhu. Bukan begitu cara tawadhu. Tetap berjalanmu seperti orang yang kuat. Bahkan hatta seperti Nabi. Nabi itu berjalan seperti air mengalir, seolah-olah bumi itu dilipatkan untuk beliau. Nah, jadi bukan berarti tawadhu itu kita berjalan seperti orang yang lemah, dan lalu kita hidup tuh seperti hidup hidup segan mati tak mau gitu. Nah, ini bukan itu maknanya. Jadi arti daripada makna rendah diri, rendah hati ini adalah yamshuna 'alal ardi hauna, ketika ia memiliki jabatan, ketika ia memiliki harta, ketika dia memiliki kekuasaan, ketika dia memiliki seluruh yang ia punya, yamshuna 'alal ardi hauna. Dia tidak memakaikan itu, tidak melekatkan di dalam dirinya, tidak melekatkan di dalam pikirannya, dalam otaknya, dalam kepalanya, tapi ia yakin yang semua yang ada di dalam yang sudah ia dapatkan, yang sudah ia rasakan itu adalah bagian daripada nikmat yang Allah titipkan untuk dia. Maka nikmat ini kadang-kadang jemaah sekalian, nikmat ini juga kadang-kadang bisa menjadi sebuah kenikmatan atau bisa menjadi cobaan bagi orang-orang yang mendapat menerima itu. Karena yang kita takutkan adalah kalau kita sering berlimpahan harta, kita sering mendapatkan kenikmatan kesehatan yang sampai-sampai Fir'aun pun ia mengatakan dirinya tak pernah sakit, lalu dia menisbatkan dirinya seperti Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, dia mengatakan Tuhan yang paling tinggi gara-gara dia tak pernah sakit, dia tidak memiliki kekurangan sedikit pun dalam hartanya. Ini yang kita takutkan. Dan bisa jadi saya tidak pernah sakit ini, mana tahu jangan-jangan Allah berikan cobaan yang istilahnya adalah istidraj. Jadi hati-hati. Apakah selama ini yang kita rasakan kita ini sudah rendah hati, atau kita mempunyai ilmu yang titelnya banyak, tapi mohon maaf sekali, tapi tidak memiliki rasa ketawaduannya kepada para guru-guru mereka. Banyak terjadi di pesantren-pesantren, banyak terjadi di sekolah-sekolahan. Anak-anak yang baru pulang pesantren, mereka yang tidak lagi belajar dengan guru A, guru B, guru C, lalu setelah itu dia tenar, setelah itu dia memiliki ilmu yang begitu banyak, lalu ketika bertemu dengan gurunya, ia anggap sama dengan dirinya. Ini su'ul adab kepada gurunya. Ini hati-hati sekali. Kalau sudah terjadi dengan diri kita, sudah terjadi dengan su'ul adab atau perilaku yang tidak baik, apalagi terhadap guru, ini berbahaya sekali. Mungkin itu ketidakbarakahan yang telah ia dapatkan selama dia belajar. Saya punya cerita. Saya punya guru namanya Ustadz Anfalul Ulum. Beliau salah satu guru qiraah kami di Jawa. Beliau mempunyai seorang kawan. Ini cerita real sekali. Seorang kawan di Madura.
Lalu ketika ia melihat kawan ini apa namanya berjumpa, tidak berpakaian seperti seorang ya bahasa kita seperti seorang ustadz lah. Tapi yang terjadi adalah dia berpakaiannya compang-camping, lalu celananya kayak celana seperti orang yang menggambarkan premanisme dan segala macam. Lalu bertanya, kok antum kenapa? Kok begini gitu ya? Sekarang kerjanya di mana? Gitu kan? Lalu dia bertanya, saya sekarang kerja di pasar. Dan orang-orang masyarakat sekitar mengatakan dia ini preman. Padahal dulu beliau satu angkatan di pesantren, wisudanya sama-sama 30 juz, sama-sama di apa namanya diberikan wisuda ijazah khosotan atau syahadah kepada seorang kawan beliau, kawan beliau tadi ini. Apa yang terjadi? Beliau tidak mendapatkan barokahnya di situ. Nah, lambat ceritanya yang terjadi adalah seorang kawan ini selama di pesantren, kenapa beliau bisa kok jadi seperti ini? Rupa-rupanya selama di pesantren beliau memiliki satu sifat, yakni tidak pernah rendah hati kepada guru-gurunya. Rupa-rupanya rendah hati itu bisa berjangkit kemana-mana. Kalau kita sebagai seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu, maka yang paling tertinggi adalah adab kita sebagai seorang murid kepada guru kita sendiri. Maka yamshuna 'alal ardi hauna, kita berjalan rendah diri bukan berarti kita mundukkan terus kepala kita, melemahkan badan kita, tidak, tapi kita merasa rendah hati. Harta yang Allah titipkan berarti ini adalah jalan kita untuk menggapai surganya Allah. Tadi sudah disampaikan sama host kita, sudah ada dibukakan link untuk infak subuh kita. Ini bagian daripada wasilah yang mengantarkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kedua? Yang pertama adalah orang-orang yang rendah hati. Jadi orang ibadah rahman itu hamba-hamba yang Allah pilih dengan sifat kasih sayangnya. Yang pertama adalah dia rendah hati. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Eh, dia ketika bertemu dengan orang apa namanya bertemu dengan orang yang jahil, orang yang mungkin suka menghinanya, orang yang suka mencaci maki dirinya, orang yang suka tidak senang dengan dirinya, atau bahasa kita dengki dengan dirinya. Lalu ia tidak pernah membalas dengan keburukan, tapi yang dia balas adalah salama. Yang dia balas adalah salama. Ini maknanya luas sekali. Bisa mengatakan dia mengucapkan salam, dia memberikan kebaikan-kebaikan baik kepada orang-orang yang menghina dan mencaci maki dia. Tapi sifat orang yang seperti ini secara secara khusus adalah dia tidak pernah memiliki rasa dendam di dalam hatinya. Jadi berat sekali, memang berat sekali. Maka kalau kita setelah kita bermuara dari bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan, setelah itu kita bermaaf-maafan bulan Syawal. Karena memang tidak bisa kita pungkiri sudah. Ketika di bulan Ramadan itu kita merasa bulan Ramadan ini apa namanya memaknai bulan untuk memaafkan orang. Tapi yang terjadi di lapangan adalah bahkan hatta di bulan Ramadan sendiri pun kita ada bermusuh-musuhan dengan orang lain. Ini terjadi ya, berat sekali. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini yang disampaikan Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang dengki dengan kita. Kita tidak pernah mencuri. Kita tidak pernah apa namanya memberikan sebuah statement kepada tetangga. Kita selalu baik kepada mereka. Tapi ada saja orang yang dengki terhadap kita, iri terhadap kita. Maka kata Allah, qalu salama, qalu salama. Ini mereka memberikan kalimat yang baik-baik saja kepada mereka, atau membiarkan, membiarkan. Ada sebuah rumus, kalau kita apa namanya memaafkan orang lain, setelah kita memaafkan lalu mungkin dia tidak mau bersinggungan dengan kita, tidak lagi mau berkomunikasi dengan kita, secara rumus yang paling real yang bagusnya adalah membiarkannya. Ya, bahasa kerennya adalah kita menghapus memori itu namanya di dalam kepala kita. Jadi kita tidak mau pusing-pusing gitu. Kita udah berusaha untuk berbuat baik, tapi dianya saja yang tidak fair dan tidak baik dengan kita. Yang ketiga adalah kita memberikan doa kepada
kepada mereka supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena saya yakin betul, saya juga punya kawan, ya mungkin ada Sandi di sini tahu mungkin ya. Saya punya kawan di sekolah SMK itu saya punya kawan sekarang dia menjadi ustadz sudah. Terkejut saya, luar biasa kagetnya saya. Sekarang dia menjadi ustadz, nggak usah saya sebutkan nama. Beliau menjadi ustadz sekarang dan beliau dekat kali dengan Ustadz Abdul Somad sekarang. Saya kaget kok bisa seperti ini beliau, padahal dulu orang yang jahil sekali, orang yang begini dan begitu sekali, tapi Allah berikan hidayah kepadanya, dia belajar di komunitas-komunitas Islam, setelah itu dia belajar Al-Quran, setelah itu dia belajar agama, fikih segala macam, lalu Allah amanahkan dia menjadi seorang ustaz. Setelah itu dia mengajar, lalu dia ngisi-ngisi kajian-kajian di mana-mana. Tidak nyangka ya, jadi kita tuh tidak bisa juga memberikan sebuah label kepada orang kalau orang itu selalu buruk dalam pandangan kita. Jangan. Karena yang memberikan itu, tapi kita bisa menilai ada indikasi-indikasinya, ada indikator-indikatornya yang memberikan orang itu, bahasa kita mungkin sesat dengan secara pemahaman bisa. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia akan di neraka atau dia akan salah selama-lamanya, tidak. Banyak orang yang hijrah, banyak orang yang bertobat setelah itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu yang kedua. Dia membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, dengan rumusnya memaafkan, membiarkan, atau yang ketiga adalah menghapuskan di memori kita, karena kalau kita tetap memikirkan itu kan makin sumpek di dalam pikiran kita, ya sudah kita hapus sudah. Jadi kalau ketika kita bertemu dengan dia, kita sapa, kalau salama, kita mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah yang ketiga adalah walladzi la yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyamah. Nah ini luar biasa. Eh, Dia menjadikan sholat malam itu adalah menjadi bagian daripada rutinitas dalam kehidupan dia. Kita lihat pernah mendengar ceritanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita pernah mendengar cerita-cerita beliau yang menaklukkan kota Konstantinopel yang di tahun 1463. Luar biasa. Anak muda yang dalam kesehariannya tak pernah meninggalkan tahajud. Makanya Allah menakdirkan sebuah kalimat lisan seorang nabi yang mulia dilekatkan kepada seorang Al-Fatih. Kenapa? Beliau selama hidupnya tak pernah meninggalkan salat tahajud. Pernah sekali meninggalkan tahajud, lalu dia mengorbankan ada beberapa harta yang dia punya, lalu dia menghukumi dirinya sendiri karena dia tidak melaksanakan salat tahajud. Luar biasa. Jadi bagian daripada ciri-ciri orang ibadah rahman itu adalah dia jadikan rutinitas qiyamul lail, salat tahajudnya adalah bagian daripada ibadah yang penting bagi kehidupan dia. Karena dia tahu eh, setelah dia bangun daripada tidur, maka orang bangun tidur itu kan jangan-jangan nih bangun tidurnya tidak baca doa gitu kan. Ya mungkin dalam hati bisa, atau dalam dalam apa namanya, kita dengan sedang duduk segala macam, kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada kalimat motivasi di situ. Ada kalimat yang memberikan mengharapkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat motivasi, ada kalimat harapan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi nusyur. Maka setelah dia berdoa, dia melakukan sholat tahajud, qiyamul lail, yang dia rasakan adalah kehidupan itu adalah bagian daripada masalah yang nanti akan datang, tapi ia akan diselesaikan oleh sebuah ibadah karena itu dukungan penuh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salat tahajud. Ini luar biasa. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba ibadah Rahman, maka rutinitaskan tahajud itu adalah bagian daripada ibadah yang akan kita lakukan. Nah, tahajud ini dulu pernah kalau kita lihat secara sirahnya, secara sejarahnya, tahajud ini pernah dijadikan sebuah kewajiban, dan lalu setelah itu turunlah ayat-ayat Al-Quran tidak mewajibkan bagi umatnya, tapi diwajibkan untuk para nabi. Ya, contoh kepada Nabi Muhammad itu diwajibkan. Nah, para orang-orang wali-wali Allah itu mereka pasti sudah melaksanakan tahajud itu. Dan aulia min wali min aulia as-salihin,
Ya, orang-orang di antara wali min aulia, orang-orang yang wali yang para soleh itu ada yang mungkin tak tampak di sekitar kita. Wali itu kan ada yang ditampakkan Allah, ada yang juga tidak tertampakkan oleh Allah. Nah, kita berusaha nih me- bukan menjadi wali murid ya, beda. Kalau wali santri atau wali murid ya itu mungkin bisa sudah ada labelnya. Tapi ini wali, orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karena ibadahnya tadi. Maka orang ibadur rahman ini adalah salah satunya adalah mereka wali. Mereka betul-betul menjaga ibadahnya, menjaga konsistenisasinya dalam masalah ibadah. Setelah itu eh, mereka jadikan ibadah itu adalah sebagai pembentengan bagi dirinya, dan diantaranya adalah mereka selalu bertaqarrub ilallah, merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara ibadah mereka dengan salat tahajud. Yang pertama, mereka rendah hati. Yang kedua, mereka membalas orang yang melakukan keburukan kepada dengan kebaikan, tidak ada dendam diri kepada hatinya. Yang ketiga adalah dia melaksanakan salat tahajud bagian daripada rutinitas ibadah dalam kesehariannya. Nah, yang keempat, nah ini yang luar biasa. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Nah, ini dia. Rutinkan baca doa nih. Apa sifat yang keempat? Mereka sering meminta, di antara sifat ibadur rahman, hamba yang ibadur rahman ini adalah mereka dalam kesehariannya meminta kepada Allah dihindarkan daripada azab jahanam, neraka jahanam atau neraka-neraka yang lain. Yang artinya adalah mereka takut supaya tidak sampai nanti kaki ini menginjakkan neraka. Ustadz, apakah nanti orang muslim itu bisa masuk surga semua? Iya. Tapi ada juga nanti orang muslim ketika dia mempunyai kesalahan dan punya dosa besar atau dosa kecil, setelah itu dia tidak meminta ampun kepada Allah, bisa jadi nanti dia akan mampir dulu ke dalam neraka, dan dalam sebuah riwayat mengatakan satu hari dalam neraka itu 10.000 lama, 10.000 tahun namanya. Ini luar biasa ya, lama sekali. Dan itu pembersihan daripada dosa-dosanya. Setelah itu diangkat lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, kenapa mereka meminta ini? Bahkan ada dalam sebuah apa namanya untayan kalimat dari seorang Rabiatul Adawiyah. Ini luar biasa juga. Ini wali min auliya salihin dari kalangan perempuan ini, Rabiatul Adawiyah ini. Siapa dia? Beliau ini adalah seorang perempuan yang dikenal di zaman Imam Hasan Al Basri, seorang perempuan yang soleha yang tidak ketulungan, luar biasa. Dan kalimat dia apa yang sampaikan? Kalimatnya adalah ya Rob, aku beribadah kepadamu bukan aku takut karena nerakamu. Luar biasa. Lalu aku beribadah kepadamu bukan berarti aku menginginkan surga. Lalu apa kata dia? Aku beribadah kepadamu karena aku ingin selalu dekat kepadamu. Luar biasa. Ini kalimat luar biasa nih. Dia tidak takut karena neraka, dia juga tidak mengharapkan surga, tapi aku ingin selalu dekat kepadamu. Kalau udah dekat kepada Allah, pasti diberikan fasilitas yang luar luar biasa. Kalau bisa VVIP memang, ya bisa di surga. Yang luar biasa. Jadi orang yang beribadah rahman itu Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Kenapa dia meminta untuk dihindarkan daripada azab jahanam? Ini ayat selanjutnya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena dia karena dia paham betul, ya, karena dia paham betul mustaqarra, karena di dalam surga, di dalam neraka itu tempatnya itu akan ada temporary, tempatnya akan selalu berkesinambungan. Ya, mungkin ada kesalahan kita, mohon maaf, kesalahan kita mungkin ada yang apa nih, membuka aurat. Setelah habis azab kita buka aurat, dipindahkan lagi kita mungkin durhaka kepada orang tua. Setelah nanti dipindahkan lagi kita mungkin mencuri. Setelah itu kita memakan harta anak yatim segala macam. Itu temporary sudah di dalam neraka itu. Nah, makanya dalam surah yang lain, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Di dalam neraka itu dia setelah nanti apa namanya dari satu tempat ini lalu dia melarikan diri di tempat yang lain percuma,
Karena di tempat yang lain pun juga yang sama seperti itu. Bahkan hamimin an, dia akan bertemu dengan air panas yang begitu meledak. Panas yang luar biasa, meledak yang luar biasa. Lalu tak bisa dia melarikan diri di situ karena di dalam neraka sudah Allah jaga semuanya bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meyakinkan Rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Rabb, rindarkan kami daripada azab jahannam. Luar biasa. Jadi apa namanya? Di antara hamba-hamba yang memintakan kepada Allah, maka dalam sebuah bahkan kesunahan orang yang ketika setelah salat maghrib, ya setelah salat maghrib itu diusahakan kita ini membaca zikir dengan zikir Allahumma ajirna minan nar. Baca itu 10 kali setiap daripada habis salat maghrib. Nah, saya sering sekali itu merutinkan itu. Pokoknya setelah salat maghrib kita bacakan Allahumma ajirna minan nar, zikir kita Allahumma ajirna minan nar. Ya Rabb, hindarkan kami daripada ajirna minan nar. Lalu surga ini dan neraka ini makhluknya Allah. Mereka bisa berkata-kata, Ustaz, iya. Hatta orang yang di surga sekalipun, watilkal jannah, qalu tilkal jannah, dan berkata-katalah orang di surga itu. Surga pun bisa berkata-kata. Lalu dia memintakan kepada Allah, udkhul jannah, ya Rabb, masukkan dia ini ke dalam surga. Maka kalau kita mengucapkan kalimat Allahumma ajirna minan nar, maka nanti doa daripada permintaan sang neraka tadi dia mengatakan Allahumma hajirhu minan nar. Allahumma hajirha minan nar. Ya Rabb, hindarkan dia daripada neraka. Nah, jadi neraka sendiri memposisikan dirinya jangan sampai kita masuk di situ. Lalu kita hari ini kan apa namanya banyak sekali yang mencoba-coba untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Tidak sanggup kita. Jadi neraka sendiri itu meminta supaya kita jangan sampai masuklah di situ gitu. Bahkan neraka sendiri mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Hindarkan dia daripada neraka, ya Rabb. Karena apa? Menurut membacakan kalimat yang tadi kita baca, Rabbana srif anna adzab jahannam, atau membaca kalimat Allahumma ajirna minan nar. Atau dengan kalimat yang sering kita bacakan setelah selesai salat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu juga mereka takut meminta ampun kepada Allah. Isi doa-doanya tidaklah sifat keduniawi. Sifat daripada doa-doanya adalah tidak sifatnya materi, tapi dia yakin sifat doanya ini menghantarkan dia sampai ke surganya Allah dan takut jangan sampai masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Yang dihati-hati karena dia paham betul kalau udah nanti masuk dalam neraka itu temporari, sudah berpindah-pindah nanti. Azab yang satu udah selesai, nanti pindah ke azab yang lain. Jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini, saya doakan mudah-mudahan kita terhindar daripada neraka dan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah pilih, insyaallah. Nah, yang berikutnya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah, ini dia. Karena ini adalah momentum daripada ibadah haji, ibadah kurban ya. Mungkin kita yang tidak berangkat haji sekarang ini sudah hampir masuk dengan kloter yang terakhir haji. Artinya mereka sudah berangkat di kloter yang terakhir. Ini yang Allah sampaikan adalah jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang pelit. Nah, jadi ciri-ciri hamba ibadah rahman itu adalah dia tidak pelit. Dan juga dia memposisikan hartanya di pertengah-tengah. Tidak juga boros, tidak juga pelit. Jadi kalau kalau kata Ustadz apa siapa ada kawan Ustadz Hamdani itu kata beliau, jangan berkawan sama orang pelit. Jadi apalagi ini masalah apa? Contohnya kayak ibadah kurban. Ini salah satunya dalam hadis itu disampaikan, oh, nanti orang yang berkurban, hewan kurban itu akan datang seperti tanduknya akan datang, kukunya akan datang, rambut-rambutnya akan datang, bulunya akan datang, menjadi saksi kepada kita di ambil kiamah nanti. Kalimat terakhir kata Nabi, maka lapangkanlah jiwamu
yang telah engkau lakukan untuk kurban. Kata Allah kalimatnya, kata Nabi, lapangkanlah jiwa. Jadi ini memberikan sebuah gambaran kepada kita untuk tidak menyimpan semua harta kita. Ada hak-hak orang yang harus mereka terima. Ini luar biasa sudah. Jadi orang-orang yang ibadur rahman itu adalah mereka yang selalu menempatkan posisi terbaik di harta-harta mereka. Ya, ini luar biasa nih. Sekali setahun saja untuk kurban tidak mau begitu ya. Tapi kalau beli HP iPhone harga 13 juta itu pasti mau sudah. Ya ini ibadah sekali setahun. Ya, tidak menjadikan hartanya apa? Untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi hati-hati sekali untuk menempatkan harta kita, selalu kita tidak memikirkan menjaga harta kita, lalu tidak berinfak di jalan Allah. Setelah itu kita berpoya-poya, boros. Nah, ini luar biasa. Jadi ciri-ciri hamba Allah yang ibadah rahman adalah mereka selalu menempatkan posisi terbaik untuk harta-hartanya. Dia berikan kemana, dia salurkan kemana untuk menafkahkan keluarganya dan segala-segalanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk nih hamba-hamba Allah yang ditakdirkan menjadi orang-orang yang bisa kita katakan bermateri lah ya, memiliki harta. Setelah kita punya harta, lalu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Jadi jangan jangan sungkan kita memberikan infak kita kepada orang lain. Nah, jadi itu. Nah, apa yang berikutnya? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Nah, mereka ini pasti sudah. Jadi orang-orang yang eh, memiliki sifat dan ciri-ciri ibadah rahman itu adalah mereka tidak akan pernah menyembah ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan Allah itu sebagai sandarannya. Dia menjadikan Allah itu adalah upaya tempat dia mengadu kepada Allah. Ketika dia punya masalah, ketika dia punya penyakit, ketika dia punya beribu-ribu dengan berbagai problem masalah dalam kehidupan yang dilakukan. Begitu ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi mudah-mudahan kita merasakan itu semua bagian daripada cara kita untuk selalu menyandarkan hati kita hanya untuk Allah. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak berharap kepada manusia, meminta-minta kepada manusia, meminta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan hati kita, ibadah kita hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini luar biasa. Nah, apa yang berikutnya? Yudha'af lahul adab. Ya. Yaumal qiyamah wa yakhrudu fihi muhana. Jadi orang-orang yang nanti dia mendapatkan setelah mendapatkan ciri-ciri itu adalah dia merasakan setelah dia berdoa kepada Allah untuk dihindarkan daripada azab neraka jahanam. Lalu dia berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dia beribadah hanya kepada Allah, menjadikan sandarannya kepada Allah supaya nanti yudha'af lahul adab yaumil qiyamah. Supaya nanti dia tidak diazab di hari kiamat. Luar biasa. Kita nanti akan masuk dalam fase dalam kita wafat. Setelah itu kita masuk dengan alam barzah. Alam barzah itu artinya alam dinding namanya. Barzah itu artinya di dinding, dibatasi pandangan-pandangan kita. Setelah itu kita masuk nanti dibangkitkan kita. Setelah kita dibangkitkan nanti ada yang memizan. Setelah kita dia memizan, dipertimbangkan semuanya. Maka orang-orang yang nanti Allah sampaikan penduduk-penduduk daripada neraka itu nanti mereka akan meminta-minta kepada penduduk-penduduk surga. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Nah, orang penduduk neraka ini, mereka ini pasti akan meminta-minta kepada penduduk-penduduk surga. Apa yang mereka minta? An afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Wahai penduduk-penduduk surga, kata penduduk neraka, minta kami sedikit air, kata. Anafidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Atau sebagian daripada rezeki Allah berikan kepada kalian, minta. Kata penduduk neraka. Jangan sampai nanti di yaumil kiamah kita terlontar-lontar meminta-minta kepada penduduk-penduduk neraka, penduduk-penduduk neraka surga itu yang memberikan sebuah statement nanti di akhir ayat ini. Apa kata mereka? Qalu innallaha
harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan kedua-dua makna, kedua-dua nikmat ini untuk kalian semua. Jadi hati-hati kita untuk berusaha, berupaya menjadikan keimanan kita untuk selalu beribadah kepada Allah, walladzina la yad'una Allah ilahan akhar. Karena dia takut betul, ciri-ciri hamba ibadur rahman adalah dia takut betul meminta ampun kepada Allah, berusaha neraka itu dihindarkan daripada dirinya. Lalu apa berikutnya? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Nah, ini saya ceritakan sedikit. Eh, di antara orang-orang yang setelah dia melakukan ibadah. Karena orang yang ibadah ini pun juga harus selalu meminta taubat kepada Allah, meminta terus hidayah kepada Allah. Karena banyak sekali sudah ada sebuah perkataan seorang dua kawan. Beliau mengatakan kita anggaplah namanya Andi ya. Mohon maaf kalau sebenarnya ada namanya Andi. Andi, bagaimana kok ada orang yang dia ketika berzikir ya berzikir kepada Allah tapi tidak menambahkan kedekatannya kepada Allah, dia beribadah kepada Allah tidak menambahkan kedekatan kepada Allah, lalu banyak sifat-sifat hewani yang didapatkan di dalam dirinya itu terkeluarkan terus, atau sifat-sifat daripada yang sifat jahat itu terus dia lakukan padahal dia juga beribadah kepada Allah. Lalu apa jawabannya? Dia beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena Allah, dia beribadah kepada Allah di dalam hatinya, dalam dirinya masih tersimpan sifat-sifat hewani, sifat-sifat syaitani yang masih tersimpan di dalam hati dia, masih tersimpan dalam pribadinya, maka tak membekas sama sekali. Ketika ada komunitas mengaji, ya, ketika dia nampak ada komunitas mengaji, dia anggap itu biasa-biasa saja. Ini ketika ada nampak orang memberikan ini kan sekarang terjadi ada gempa bumi yang dahsyat di Sumatera Barat. Ketika nampak hal-hal biasa, dia pandang itu secara merata. Itu pasti kesalahan orang-orang Sumatera Barat. Banyak maksiat. Aduh ya Allah, jangan begitu cara menyikapi orang ibadah rahmat itu, tidak begitu cara menyikapinya. Menyikapinya adalah ini bagian daripada cara pandang kita, bagaimana cobaan yang sudah menimpa bagi masyarakat di sana, lalu kita bayangkan kita memposisikan diri kita sama seperti mereka. Ini baru orang ibadah rahmat. Nah, lalu setelah itu apa? Dia tidak pelit terhadap hartanya, dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Inilah sifat-sifat mereka. Dan setelah itu dia beribadah kepada Allah, illa man taba, dia selalu meminta taubat kepada Allah, dia selalu bermohon kepada Allah, dia selalu meminta supaya Allah menerima ampunannya, ya. Dan ini terjadi pernah, kalau kita pernah mendengar seorang syekh yang terkenal sekali itu yang kita dengar sekarang kan yang paling populer kan ada Syekh Mishari Rasid ya, di mana-mana suaranya itu menjadi suara populer di telinga kita, dan bahkan seorang imam pun berusaha untuk meniru suara-suara beliau Syekh Mishari Rasid. Kalau kita menilik sedikit cerita daripada Syekh Mishari Rasid ini, dia bertobat memohon ampun kepada Allah, langkahnya luar biasa. Ini kalau kita lihat sedih kita mendengar ceritanya. Apa itu? Syekh Mishari Rasid ini dia pernah bertemu dengan kawannya, seorang kawan yang seorang qari, pembaca Al-Quran atau melakukan Al-Quran, tilawah Al-Quran. Lalu kawan ini bertemulah dengan dia. Apa kata seorang kawan ini tadi? Wahai Mishari, kata dia, bagaimana Anda ini? Kata. Anda memiliki, Mishari ini kita kenal dulu sebelum beliau ini menjadi seorang imam. Dulu beliau ini terkenal artis di kalangan orang Arab, artis yang suaranya masya Allah ya. Lalu ketika dia bertemu dengan kawannya tadi ini, bagaimana Anda nih wahai Mishari, katanya? Anda memiliki suara yang saya saja yang memiliki suara yang tidak sebagus Anda, tapi saya gunakan untuk membaca Quran. Saya takut nanti Allah menghisap daripada yang suara yang Allah berikan itu kepada saya. Bagaimana Anda? Suara Anda bagus, gitu kan? Suara Anda begitu luar biasa memukau. Ya, bertobatlah Anda kepada Allah. Jadikan suara Anda itu menjadi suara yang bisa menyejukkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seketika Syekh ini terpental, dia merasa apa? Merasa menangis, terjatuh dia dengan merasa kesadaran diri yang begitu luar biasa. Lalu setelah itu dia mulai belajar.
mulai menghafal. Dia belajar ilmu dirasah Islamiyah, dia belajar dengan ilmu-ilmu qiraah. Ya, kita kenal beliau ini seorang tamatan dari Madinah, ya, dengan jurusan Quran luar biasa ya, Bang. Jadi apa yang terjadi sampai hari ini beliau menjadi suara yang dulu kita kenal hanya suara artis di kalangan orang Arab, karena ia menjadikan Quran adalah panduan kehidupannya, dia jadikan suaranya untuk Al-Quran. Allah sendiri memperkenalkan dirinya seluruh di muka bumi. Dia tidak pernah mengenalkan dirinya, tapi Allah sendirilah yang mengenalkan dirinya kepada orang-orang lain seantero dunia. Bahkan orang-orang yang menyerupai suaranya itu menjadi pahala jariah untuk dia. Ya, luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Hasan Asy'ari? Luar biasa. Jadi dia illa man taba, dia bertobat kepada Allah, melakukan amalan-amalan saleh. Setelah itu Allah sendiri membukakan jalan kepadanya, memberikan peluang kebaikan-kebaikan kepada dirinya, lalu orang-orang lain pun menerima dirinya sendiri. Ini luar biasa. Jadi efek daripada orang yang sering bertobat kepada Allah itu adalah Allah akan membukakan peluang kebaikan untuk dia. Lalu nanti yang kedua adalah Allah akan membuka jalan, orang-orang lain akan menerima dirinya untuk mengambil istifadah ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Jadi luar biasa. Itu efek. Jadi di antara orang ibadah rahman itu adalah yang pertama dia rendah hati, yang kedua dia menjadikan orang yang buruk, orang yang membalas keburukan kepadanya, tapi dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Lalu yang ketiga dia selalu mengerjakan amal-amal soleh dengan tahajudnya, dengan sholatnya, karena dia takut Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaka kana gharama. Ya, inna sa'al mustaqarra wa muqama. Dia betul-betul yakin, betul-betul menjadikan sebuah kesadaran dirinya, saya melakukan tahajud lalu berdoa kepada Allah agar dihindarkan betul-betul dengan neraka jahanam. Dan neraka-neraka pun juga akan meminta kepada Allah supaya nanti Allahumma ajirhu minan nar, supaya orang ini dihindarkan daripada neraka. Nah, lalu yang berikutnya adalah dia selalu waladina idza anfaqu lam yusrifu. Dia tidak kikir dengan hartanya, tidak pelit dengan hartanya. Ini lebih lagi nih, ini bulan-bulan Idul Kurban ya, Idul Adha, kurban. Jadi saya imbau untuk semuanya yang memiliki harta, yuk kita lapangkan jiwa kita. Moga-moga itu bagian daripada wasilah kita, dibukakan semua rezeki kita oleh Allah. Lalu setelah itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang ibadur rahman. Saya sampaikan, hamba ibadur rahman ini adalah hamba yang secara spesifik yang Allah sampaikan di dalam Quran, dan kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hamba ibadur rahman. Nah, yang berikutnya adalah dia beribadah tidak kepada ilah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada ilah yang lain. Dia tidak menyembah kepada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah bisa. Yang berikutnya adalah dia selalu bertaubat kepada Allah, agar nanti efek daripada taubat itu adalah Allah membukakan peluang-peluang kebaikan untuk dirinya. Ketika ada imbauan kita untuk melakukan kebaikan, ketika nanti ada komunitas-komunitas kebaikan, kita langsung bersegera bergabung di situ. Yang kita anggap adalah menghantarkan kita, wasilah kita untuk menyampaikan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyombongkan diri kita. Jadi hati-hati, yamshuna 'alal ardi hauna, jangan sampai menyombongkan diri kita. Yuk kita rendahkan hati kita di hadapan guru-guru kita, di hadapan orang tua kita, di hadapan teman-teman kita, yang menjadikan kehidupan kita tidak akan berlangsung lama. Kita akan wafat, kita akan bertemu kepada Allah. Lalu tobat itu bagian khasnya adalah dia selalu menangisi setiap kesalahannya. Kalau kita ambil kata Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan orang yang bermaksiat teruslah dia bertobat kepada Allah. Jangan setelah bermaksiat dia meninggalkan tobat kepada Allah. Justru Allah lebih menyayangi orang yang setelah dia mungkin melakukan kemaksiatan, dia langsung bertobat kepada Allah. Setelah itu, apa efeknya? Allah akan mendatangkan pulang-pulang kebaikan dan orang-orang akan menerima dirinya dalam kebaikan hal-hal tertentu, insya Allah. Nah, ini tadi dapat pesan dari event kita, dari teman, dari Aksandi juga. Ini juga kita membuka peluang belajar kepada teman-teman semua, kepada jamaah-jamaah semua. Ini insya Allah
kita juga membukakan daurah online surah Al-Fatihah bersanad, ya bersanad. Sekilas mungkin ya, kenapa kita harus juga membaca Quran itu mesti ada sandaran sanadnya. Kalau kita nanti melihat daripada Imam Al-Jazari rahimahullah, imamnya para Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita juga harus mengenal siapa imam Quran kita. Yakni kalau imam Quran kita adalah Imam Al-Jazari. Jadi kalau kita belajar hadis itu imamnya adalah Imam Bukhari atau Imam Muslim. Kalau kita belajar fikih yaitu 4 mazhab kita, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki. Ya, jadi kita harus mengenal siapa imam kita. Jadi kalau Quran adalah imamnya yang paling tinggi, yang paling populer adalah Imam Jazari. Nah, kenapa kita harus belajar dengan sanad dan apakah mengambil sanad itu berat Ustadz? Tidak. Saya katakan tidak. Sanad itu sangat mudah sekali untuk diambil dengan syarat ikhtiar dan apa namanya kesungguhan untuk mengambil itu sanadnya harus betul-betul dimaksimalkan. Nah, apa alasannya kita mengadakan ini? Kita ingin apa namanya bahasa kerennya menyelamatkan lah bahasanya, menyelamatkan orang-orang daripada ketika dia belajar karena ada 3 kaidah yang disampaikan Jazari adalah ketika dia membaca Al-Quran yang pertama harus dengan sesuai dengan kaidah nahwu atau bahasa Arab. Yang kedua harus membaca Quran itu dengan rasamnya rasam Utsmani ihtimalan. Jadi harus membaca dengan Quran Rasam Utsmani. Yang ketiga kata beliau, ini yang ketiga ini membaca Quran itu mesti sanadnya bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, walaupun hatta dia memiliki apa namanya belajar mungkin ikut lomba MTQ atau dia mempunyai ilmu qiraah sab'ah, tapi hanya secara teori saja, tapi tak pernah belajar dengan guru yang bersanad, maka kata Imam Al-Jazari itu dihukumi bacaannya seperti bacaan bacaan yang cacat. Kata Imam Al-Jazari, bukan kata saya ya, kata Imam Al-Jazari. Jadi harus kita maksimalkan, ikhtiarkan setiap bacaan-bacaan kita atau belajar kita mesti harus memakai sanad. Kalau tidak memakai sanad, kata Imam Ahmad, semua manusia nanti akan berbicara semau-maunya saja. Jadi, alhamdulillah kita membuka daurah online ini kita buka dengan Al-Fatihahnya. Kenapa? Salah satunya adalah kalau kita tidak membaca surah Fatihah dengan baik dan benar, bisa jadi salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di mana nanti kita akan buat? Insya Allah nanti kita akan mulai di bulan Juni. Ya. Bulan Juni tanggal 1 sampai tanggal 3, karena 3 hari nanti kita akan melakukan daurah ini. Alhamdulillah kemarin sudah kita buat yang pertama sekali dan juga ada jamaah-jamaah dari Malaysia juga antusias luar biasa kita buat. Jadi ini daurahnya bukan antar negeri lagi, udah antar luar negeri juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini, jamaah-jamaah hadir di sini, sebisa mungkin maksimal untuk ikut karena nanti akan bisa kita sampaikan bagaimana seharusnya sebagai seorang mukmin memandang dengan Al-Fatihah itu sendiri dengan sanad. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menjadikan bacaan kita bacaan yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah ya. Dan daurah ini akan kita langsungkan di bulan Juni dan ajak kawan-kawan yang lain, saudara-saudara yang lain, bisa nanti kita upayakan mudah-mudahan nanti kita bersama kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi Muhammad berkah daripada wasilah Al-Quran. Jadi jangan sampai nanti karena semua daripada itu akan ditanya nanti kepada Allah. Kamu belajar Qurannya dari siapa? Ini kata guru kami ini, begini katanya. Belajar 3 hari. Jadi 3 hari itu kita nanti di hari pertama nanti kita akan menjelaskan tahamul wal ada. Itu nanti kita jelaskan bagaimana seharusnya sanad itu. Nah, di hari kedua nanti kita akan langsung mengadakan ijazah ijazah khusus, ijazah umum suratul Fatihah qiraah sab'ah, ya bagaimana cara membaca imam 7 itu dengan membaca Al-Fatihahnya. Jadi kita supaya tidak awam lagi nih. Karena bacaan Quran itu tidak hanya satu saja bacaannya, banyak, banyak sekali. Jadi kalau kita lihat satu imam itu memiliki 2 rawi. Satu rawi itu memiliki 52 torik. Kalau kita hitung-hitung dengan kirasa asyarah, ada sekitar 1.000 torik cara baca Al-Quran. 1.000 bacaan torik.
cara baca Al-Quran luar biasa. Jadi kita harus jangan sampai awam-awam benar nih. Kalau membaca Al-Quran tidak hanya dengan satu versi, ada beberapa versi-versi yang lain. Contohnya, yang saya contohkan, kita membacakan yang sering kita baca adalah riwayat Hafiz ya. Hafiz itu punya guru namanya Asim. Ya, ini salah satu nih adab beliau kepada seorang guru selalu menisbatkan ilmunya kepada guru. Jadi kalau orang mengenal namanya Hafiz an Asim. Asim adalah gurunya. Asim itu punya dua murid. Namanya adalah Syu'bah. Syu'bah dengan dengan Hafiz itu satu guru tapi beda ilmunya gitu ya. Kalau Hafiz membaca surat Toha, Toha, sedangkan Syu'bah membaca Tehe. Loh kok bisa? Ah, itu kita baca di situ. Nah, tapi kita akan fokus nanti surah Fatihah aja. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa ikut dan juga menjadi salah satu apa namanya hamba-hamba pilihan Allah. Di antaranya adalah kita selalu berusaha berikhtiar, bergabung selalu dengan orang-orang yang yamshuna 'alal ardi hauna. Jangan kita mendapati diri kita sebagai orang yang sudah cukup dengan ilmu, tapi rendah hati di hadapan para guru kita, di hadapan orang tua kita, di hadapan sesama teman-teman kita. Insya Allah dengan beberapa tadi sudah lewat 1:30 yang mudah-mudahan apa namanya ini menjadi salah satu upaya bersama. Mudah-mudahan Jumat yang penuh barokah ini kita bersama-sama mendoakan semua daripada teman-teman yang hadir daripada webinar Khusus ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba ibadur rahman yang Allah pilih yang disebutkan tadi. Karena nanti ujung pangkal ayatnya adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka sabar, sabar untuk meniti semua daripada sifat-sifat ibadur rahman ini. Yuk, sama-sama kita jaga. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dinisbahkan kepada kita, hamba ibadur rahman. Baik, itu saja mungkin pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan berkenan dan kita yang mendapat ilmu sama-sama kita bagikan ke yang lain, kita ajarkan ke yang lain, mudah-mudahan kita mendapat barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Saya serahkan kepada host lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda semuanya, sebelum beranjak beraktivitas, mohon izin kami akan sampaikan, Masya Allah, 3 informasi penting. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, jazakallah khairan kathiran kepada Guru Ustaz Dauli Abdillah. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada guru kita, Allah senantiasa terus dan Allah istiqomahkan terus bersama Al-Quran dan senantiasa kita sebagai muridnya insya Allah bisa tetap belajar dan terus belajar bersama Ustadz Aulia Abdillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ayah bunda semuanya, semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi amal bagi kita karena ini sangat penting sebagai hamba Allah. Semoga kita menjadi hamba ibadur rahman, hamba yang betul-betul betul-betul apa pengasih dan penyayang. Masya Allah, tabarakallah, bisa saling memberi, menyayangi dan mengasihi, kemudian juga menunaikan atau merutinkan sholat malam, istiqomah berdoa, memohon pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari neraka jahanam dan juga menempatkan posisi terbaik dalam harta. Tadi Masya Allah sudah diistiqomahkan ya oleh admin, diajak agar kita terus istiqomah, berinfak dan juga meluangkan untuk berkurban. Dan terakhir adalah kita menjauhkan hal-hal syirik dan terus bertobat kepada Allah. Barakallahu fikum, ayo benar semua kan ada kajian atau webinar khusus spesial untuk ayah bunda semuanya nih, Masya Allah. Yang pertama adalah menjadi istri bahagia. Nah, di sini bunda-bunda yang sudah menikah dan juga sudah ada putri dan putranya. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah, supaya terus bahagia ya. Irgi menyarankan yuk kita sama-sama ikut bersama Ustadz Ridho Febri, Ustazah Fatimah Zahra, Ustazah Tria Meriza, dan Ustazah Indi Fitri, dan juga Ustazah Khoturunadada Syatiri. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei, setiap hari Selasa, 10 kali pertemuan, cukup bayar 145.000, Ayo Bunda semuanya bisa mengikuti 10 kajian. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga ada healing with writing
Sophie Beatrix, Masya Allah. Cara rilis emosi dengan menulis. Nah, Masya Allah. Mungkin kita ada emosi yang terpendam atau dan sebagainya. Nah, ini dengan menulis akan rilis, kita akan reda emosinya. Masya Allah bersama Bunda Sophie Beatrix. Nah, silakan ayah bunda semuanya dilihat kolom komentarnya. Di situ sudah bisa langsung klik langsung event kita atau admin sudah mengirimkan. Semoga ayah bunda semuanya bisa ikut ya, Masya Allah menjadi istri bahagia, healing with breathing dan juga tadi yang disampaikan Ustaz Auli Abdillah belajar Al-Quran atau daurah Al-Fatihah. Masya Allah, tabarakallah. Barakallah ya bunda, langsung eksekusi, jangan ditunda lagi. Oh Masya Allah, Bu Hairani dari Garut sudah daftar. Alhamdulillah. Kapan lagi ya bunda kalau misalnya tidak sekarang, semoga wasilah kita belajar menjadi orang tua yang solih, turun juga kepada anak dan cucu kita. Masya Allah. Syukran, jazakallah khairan, kasiran Ustaz. Masya Allah dan juga ya Bunda semuanya. Semoga kita bisa istiqomah. Jangan lupa ya Bunda, insya Allah rutin kajiannya ya akan disampaikan oleh admin. Insya Allah tiap hari Jumat dan insya Allah terus stay tune di grup. Jangan kemana-mana. Insya Allah Ayah Bunda akan senantiasa diliputi atau dinaungi dengan ilmu di event kita. Barakallahu fikum. Kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan istighfar astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan disempurnakan dengan doa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.